Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Putra Ardana, NIM 21103040168. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi kesehatan dan keselamatan kerja. Apa sih yang dimaksud dengan kesehatan dan keselamatan kerja? Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Yakni prinsip dalam kesehatan dan keselamatan kerja ada 4. Yang pertama adalah perlindungan terhadap pekerja. Secara garis besar, prinsip K3 adalah perlindungan terhadap pekerja. Hal ini sejalan dengan filosofi paling mendasar K3 dalam menjamin keutuhan dan kesempurnaan melalui perlindungan atas keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Yang kedua, jaminan atas kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak pekerja. Hal tersebut mencakup perlindungan atas moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia maupun nilai-nilai agama sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga, yakni prinsip tanggung jawab pengusaha, diatur dalam pasal 1602W Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut. Si majikan diwajibkan untuk mengatur dan memelihara ruangan-ruangan, piranti-piranti dan atau perkakas dalam mana atau dengan mana ia menyuruh melakukan pekerjaan. Yang keempat, prinsip campur tangan negara atau intervensi pemerintah. Perlindungan oleh negara umumnya termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat publik sebagai pembatasan yang bersifat memaksa terhadap asas-asas berkontrak antara pengusaha dan buruh. Maksud dan tujuan kesehatan dan keselamatan kerja terdapat dalam peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1 dan 2 tentang pelaksanaan K3 serta Pasal 87 Ayat 1 tentang wajibnya perusahaan dalam menerapkan aturan K3. UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1 berbunyi, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas 1. Keselamatan dan kesehatan kerja, yang kedua moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pasal 87 Ayat 1 tersebut berbunyi, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Selanjutnya, terdapat dasar hukum K3 dari PP 50 tahun 2012 pasal 1 ayat 2 yang berisi keselamatan dan kesehatan kerja, yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dalam hal tersebut, terdapat 3 tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut, antara lain 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dan digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan produktivitas nasional. Selanjutnya, fungsi dari kesehatan kerja sebagai berikut, yakni identifikasi dan melakukan penilaian terhadap risiko dari bahaya kesehatan di tempat kerja. Yang kedua, memberikan saran terhadap perencanaan dan pengorganisasian dan praktik kerja termasuk desain tempat kerja. Yang ketiga, memberikan saran, informasi, pelatihan, dan edukasi tentang kesehatan kerja dan APD. Yang keempat, melaksanakan survei terhadap kesehatan kerja. Yang kelima, terlibat dalam proses rehabilitasi. Yang keenam, mengelola P3K dan tindakan darurat. Selanjutnya, fungsi dari keselamatan kerja sebagai berikut,
Yang pertama, antisipasi, identifikasi, dan evaluasi kondisi serta praktik berbahaya. Yang kedua, buat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program. Yang ketiga, terapkan, dokumentasikan, dan informasikan rekan lainnya dalam hal pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Yang keempat, ukur, periksa kembali keefektifan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Selanjutnya, program jaminan sosial. Jaminan sosial ialah salah satu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya berdasarkan pasal 18 UU 40 tahun 2004 yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja saat ini. Terdapat beberapa jenis program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.